Apa yang harus saya lakukan kalau di setiap apa yang diniatkan selalu gagal? Kalau ditolong saudara dan orang lain selalu dapat masalah. Apa saran Pak Ustadz? Jangan berhenti menolong orang. Karena menolong orang macam menolong anjing terjepit. Dahnya lapeh, awaknya digigit. Oleh sebab itu jangan taubat berhenti menolong orang. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat pakai sabu-sabu, bagus. Tapi kalau ada orang berkata, saya taubat nolong orang, jangan. Jangan pernah berhenti. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Terus saja. Mungkin indah inyo menolong awak, orang lain akan menolong awak karena doa orang yang kita tolong. Nah, ini mesti kita tolong orang. Adapun ada kegagalan-kegagalan, maka selalu husnuzon pada Allah. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Apa hikmah di balik itu? Serahkan pada Allah, bersabar, berdoa, berzikir, minta yang terbaik. Serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang istri yang tak peduli lagi suaminya waktu sudah tua? Ini namanya habis manis sepah dibuang. Kalau bisa habis manis sepah ditelan. Itu makanya kalau awak bertamu ke bumi Minangkabau, bertamu tibo pasti awak dikasih sirih. Mau bertamu tibo di Agam, Bapak Bupati menyambut, dikasihlah makan sirih. Ambo sangko sirih itu dimakan satu, ambo ambillah satu, rupanya ketek sih. Barulah ambo tahu, oh simbolis sih rupanya. Kenapa orang sebelum menikah itu disuruh dulu makan sirih? Supaya merasakan pahitnya, kelatnya, pedarnya, pedasnya, gambirnya. Maka rasakan pahit manisnya. Anak-anak muda kalian sebelum menikah nanti, itu dikasih sirih. Saya masuk ke dalam suku kampung pedalaman, bertamu ke rumah kepala suku. Di antara adat istiadatnya makan sirih. Ayo ambil daun sirih, ambo ambil bulu daun sirih. Nyo ambil kapur, ambo ambil le kapur. Nyo ambil gambir, ambo ambil gambir. Nyo ambil pinang, ambo ambil pinang. Nyo lipek, ambo lipek bulu. Ambo makan, ambo makan. Inyo senyum, ambo indah. Rupanya inyolah merasakan nikmatnya makan sirih. Oleh sebab itu maka jangan sampai kalau bukan makan sirih kok. Hilang habis manis sepah dibuang makan tabu. Awak hidup bukan makan tabu, makan sirih. Habis manis sepah dibuang. Minum kopi pun itu juga. Diminum satu isinya satu. Karena tidak bisa lagi mencari nafkah, padahal istrinya sering ikut pengajian dan majelis taklim. Oleh sebab itu wahai ibu tetap jaga bapak itu, tak lama lagi malaikat maut lah dake. Jago-jago sih. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan Allah kesabaran insyaallah. Ibu pulang dari siko, salami si bapak, sabik kenya udah sejak hari ko ambo berubah, hilang manis sepah ditelan insyaallah. Ziarah kubur bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu ambo melarang kamu indak boleh ziarah kubur. Jangan ziarah kubur, haram. Jangan ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini ziarahlah kubur. Manga dulu Nabi melarang orang ziarah kubur. Sebab tiga. Nampak tamu menyombong-nyombongkan diri di kubur. Hai orang nan kayo, hai orang nan hebat, hai orang nan itu yang disindir Allah dalam surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul. Hai orang yang menyombong-nyombongkan diri sampai ke ziarah kubur. Tapi setelah Islam kuat, maka disuruh ziarah kubur. Karena ziarah kubur maknanya tiga. Nampak tamu turitqul qulub, melunakkan hati. Nang kedua, tudmi'ul ain, menetes air mata. Nang ketiga, tazkiratan lil maut, banyak-banyak mengingat mati. Khususnya ibu-ibu yang suka shopping. Itu elok ziarah kubur. Kalau bisa sehari 3 kali. Iko baju sampai 3 lemari. Sepatu kulit sampai 360 pasang. Sedekahkan. Ibu-ibu yang punya banyak baju yang tak terpakai, ambilkan. Ustaz Somad kan banyak dapat kain, ditelepon orang lah hambo. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz banyak dapat kain dari TV One. Rupanya diintainya ceramah hambo. Ambo sabik kayaknya
Waang datang ke rumah ambo, buka lemari ambo, kain ambo tinggal 5. Cik untuk lalu, cik untuk sembahyang, cik untuk ambo bawa pai, 2 ambo tinggalkan. Lalu yang banyak itu mana? Lah ambo serahkan ke fakir miskin saudara. Jadi jangan simpan banyak-banyak. Mati awak tinggal. Ibu yang punya banyak baju, yang punya banyak kain, pulang dari sini, masukkan ke koper, antarkan ke Bukit Tinggi Madani berbagi. Biar diserahkan ke fakir miskin. Lebih banyak orang dapat menikmatinya. Betul? Yang bilang betul lagi. Macam mana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan sabar. Apa itu sabar? Menahan lidah jangan sampai caci maki, menahan hati jangan sampai sumpah serapah. Kalau datang dalam hati, manga Allah kon ndak adil, inyo ndak sembayang nyo kayo rayo, awak sembayang makam pun susah. Maka langsung astagfirullah. Makanya kadang ndak ada angin, ndak ada hujan, kadang bapak-bapak kan astagfirullah. Dek apa udah astagfirullah? Ingat mantan. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu yang pertama. Banyak-banyak istighfar, tahan marah, tahan berang, tahan. Ambo insyaallah tahan marah bisa. Nan susah kok tahan lapar. Nah, yang kedua, wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan solat, bukan somat. Solat. Because solat duha, Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala kehormatan, kemuliaan milik Allah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu, taibatu lillah. Konekkan dengan Nabi yang ada di Madinah. Dari Bukit Tinggi ke Madinah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat mati. Selamat dari azab kubur. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi tambah. Kalau mau afdal tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu. Wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tak hafal gerak-gerakkan yang mulia. Sebelum salam minta ampe. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ampe. Tapi tangan tetap cik. Jangan ikut. Adzabil qabri min fitnatil mahya wa min syarri. Apapun nanti jadi di dunia kau, maka dekatkan diri kepada Allah. Kau banyak orang mengadu ndak le pada Allah. Ngadu ke siapa? Facebook. Kopi pahit ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Samba padeh mengadu ke Facebook. Apa ini mengadu kepada Facebook? Mengadu kepada Allah SWT. Jangan ngadu ke kawan. Hari ini ke kawan, besok menjadi lawan. Dibukakan semua cerita kita. Betul? Wah. Ustadz, Maulid Nabi bid'ah. Kau bertanya, apa mai tahu ambo? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa enggak? Ambo tanya. Emang orang kalau minum teh manis kok banyak lupa? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa apa enggak? Ambo puasa. Walaupun ikut sunat, disabik dek tim, Ustaz enggak usahlah puasa, panek, ceramah beko, ambo mesti puasa. Dek ambo yang menyuruh orang. Bapak Ibu, puasalah, puasa. Kau ditanya oleh orang, Buya puasa? Enggak. Ambo puasa. Ambo paksakan diri ambo. Walaupun ikut hukumnya sunat, tapi dek ambo nama menceramahi orang, maka mesti ambo puasa. Puasa apa namanya? Asyura. Asyura 10 Muharram. Dek apa awak puasa Asyura? Sebab pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sekali. Bilo 3000 tahunan lalu. Ambo calik kata takui ambo kipas angin rumah putui tang awak. Sekali kejadiannya, tapi puasanya diulang berturut-turut tiap tahun. Itulah dalil boleh mensyukuri nikmat yang sama bertahun-tahun walaupun sekali. Kalau nikmat diselamatkannya Musa boleh disyukuri, apalagi nikmat yang lebih besar daripada kelahiran keselamatan Musa,
yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Oh, itu dasar pengambilan dalilnya. Ya, hebat juga Ustaz Somad Iko. Ternyata bukan Ustaz kaleng-kaleng aja. Iko bukan pendapat ambo. Iko ambil dari kitab Al-Hawi lil Fatawi yang menulisnya Al-Imam. Imamnya, ambo makmum. Al-Imam, Al-Hafiz, hafiznya hafal hadis 200.000 hadis hafalannya. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Inya pun rupanya bukan loh pendapat inya mengambil pendapat imam yang lebih hebat darinya. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hafiz, 300.000 hadis hafalannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka baca kitab Al-Hawi lil Fatawi tentang dalil-dalil maulid. Ada ulama Al-Hafiz hafal hadis 300.000 hadis membolehkan maulid, bahkan mengatakan maulid bid'ah hasanah, baik, membolehkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya idui. Baca sanan hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Ambo indak mengajak Bapak Ibu, tapi ambo mengikuti Al-Imam Al-Hafiz daripada Al-Ustadz Al-Laptop. Tahlil bid'ah. Apa isi tahlil tuh? Tahlil, takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka baca kitab Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Man halala sab'ina marratan. Siapa yang mengucapkan tahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayit, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit, intafa'abih, maka mayat itu mendapatkan manfaat. Ibnu Taimiyah, jenderal bintang 7-nya itu. Kopral-kopralnya puluhan mengharamkan. Tahlil sampai. Mana dalilnya dari hadis? Pelepah kurma dibalah Nabi ditusukkan ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ke makam ya Rasulullah? Kata Nabi, tasbih pelepah kurma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi tahlil abdus sampai. Jadi kalau ada orang menyabi, usah ditahlilkan. Tahlil itu tidak sampai kepada orang mati. Ambo lah sabikan dalil pendapat ulama, lah sabikan hadisnya, indak jo percaya, ambo minta nama lengkap. Nah, beko kalau inyo mati, ambo bacokan. Ambo tahlilkan, ambo kirimkan. Kalau indak sampai, capek-capek agi kabar. 3. Doa basamo bid'ah. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Siapa nama dua kok? Nan berdoa Nabi Musa, nan mengaminkan Nabi Harun. Ya Allah, selamatkanlah kami menghadapi Firaun. Amin. Selamatkanlah kami menghadapi Firaun dan tentaranya. Amin. Kata Nabi Harun. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Itulah makna doa berjamaah. Pernahkah Nabi mengaminkan doa orang? Pernah. Apa kata Nabi? Amin. 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 Datang sahabat bertanya, amin amin kau ya Rasulullah. Kalian tidak mendengar, ambo mendengar. Tadi Jibril datang berdoa, ambo aminkan. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak masuk surga karena tak berbakti. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu tapi tak berselawat kepadamu. Amin. Itulah dalil doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Makanya ambo kalau ada orang berdoa, ambo aminkan sih. Tapi doanya jaleh. Aku banyak juga imam kau kadang tak jaleh doanya tak apa-apa gitu. Maut. Maut gitu. Apa? Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Menangi ama-ama di belakang. Anu ditangikan mak. Gaji 3 balik halun turun lagi kecil. Ibu pun kalau berdoa nanti sama bapak tahajud malamnya amin-aminkan saya. Ini banyak ibu-ibu kok ke suaminya berdoa amin. 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 Tanya dulu, apa kasih doa kau dah. Baik kau amin-aminkan menyasa.
Rupanya doa apa tuh? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Amin. Padahal artinya agilam bobi nikah dua nan rancak. Tanya elok-elok. Tolong Ustaz doakan agar saya segera dapat jodoh. Oh, masalah bini rupanya. Di akhir majelis awak akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang alun dapat jodoh, dipertemukan Allah dengan jodoh. Insya Allah keluar dari pintu masjid itu basuh jodoh. Pas sama-sama mencari sendal. Cari sendal, apa terantuk kepala. Kita, cari di rumah apanya. Rupanya bini orang. Apa beda wakaf, sedekah, infak, anak yatim, kotak? Wakaf mesti ada rukunnya sampai. Nampak tamu orang nan bawakaf namanya wakif. Nang kedua orang nan menerima wakaf namanya mauquf alaih. Nang ketiga namanya benda yang diwakafkan mauquf bih. Nang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruku ini untuk masjid karena saya kasihan menengok karpetnya belum lunas tunai. Maka itu namanya wakaf. Makanya tidak tepat kalau disabi kota wakaf. Dek awak ndak ada akad ke kota. Ada orang akad ke kota. Dia gini piti, aku akadkan ini ke kotak tuh menjawab loh, aku terima. Maka yang tepat itu adalah kotak infak, itu wakaf. Sedekah, infak itu materi, benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu, duit. Itu infak. Habisnya infak, duit dipakai untuk bayar listrik, habis itu infak. Nah, sedangkan sedekah, Ustadz, kami ini miskin susah, nggak bisa bersedekah. Yang kaya bawa semen, infak. Yang kaya kasih tanah pakai akad, wakaf. Tidak ada akadnya, diserahkannya saja, infak. Kami yang miskin bagaimana Pak Ustadz? Ikut gotong royong, ngecor, ngangkat, mikul. Itu sedekah. Sedekah itu likuli sulama, setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Ada semen, ikut mengacau semen. Jangan mengacau tukang semen. Kau banyaknya mengacau tukang semen. Bukannya ikut gotong royong, ama saja lah tagak datangnya. Kau nampaknya tiang masa itu miring lah. Kalau ada bantu eko, udah lain tak magi pakap, sedekah hindak, ikut mengacau tidak, mengacau bangunan sudah, antuk kan kepala ke tiang. Dia lurui utaknya. Wakaf ada rukunnya. Infak benda, sedekah non materi. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyum tidak disebut infak, senyum itu sedekah. Makanya yang sanggup memberi karpet kasih. Saya wakafkan karpet ini untuk masjid, wakaf. Tak ada wakaf, duit. Ini ada duit, nanti dibelikan, dibayarkan, setorkan. Tak juga, datang senyum aja. Bagus karpetnya ya. Nah, itu tidak berpiti. Itu sedekah. Sedekah. Anak yatim Pak Ustaz, man mata abuhu, mati bapaknya, walam yablughul hulum, belum akil balik. Mati ayahnya sebelum akil balik. Itu disebut dengan anak yatim. Tapi pendapat Imam Ibnu Abbas, dia tetap yatim walaupun sudah berjangwi. Ambo tidak dipakai pendapat itu. Sebab nanti bila disabiku sadonan berjangwi itu menyangku yatim. Oleh sebab itu kalau ada pembagian sedekah, maka yang anak yatim itu yang sebelum akil balik. Yang sudah akil balik tetap dikasih santunan. Jangan tidak dikasih santunan, tapi diambil dari kotak infak. Jangan anak yatim kasihkan ke tak yatim, nanti dia makan neraka. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara. Mereka sama dengan makan api neraka. Jangan kasih. Dulu ada nama program namanya dokter yatim. Jadi yang bertanya, nama program kok? Dokter yatim. Dokter kok semester bara kuliah S1. S1 barang umumnya 20 tahun. 20 tahun mana yatim? Jadi kalau gitu gimana Pak Ustadz? Dokter duafa. Dia miskin, susah, tapi otaknya cerdas, disekolahkan. Maka diambil dari uang infak. Jangan diambil dari uang yatim. Yatim khusus yatim. Maka kotak awak ada namanya kotak infak, ada namanya kotak yatim. Sedekah enggak usah pakai kotak, karena senyum tak perlu masukkan kotak.
Anak yatim di kotak-kotak. Alah jaleh sadonya. Kira-kira jelas tak jawaban saya ini? Alhamdulillah. Yang tak jelas berarti terlalu lapar, susah menangkap pengajian. Apa hukumnya sholat sunat waktu Jumat ketika khotib di atas mimbar? Nabi naik ke atas mimbar. Waktu Nabi sedang di atas mimbar, tiba-tiba datang orang masbuk terlambat. Terlambat mendengar khutbah. Langsungnya duduk. Apa kata Nabi? Berdiri, sholat. Nabi menyuruh dia bangun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sekarang saya tanya, bolehkah sholat ketika khotib sedang khutbah? Hebat jamaah Bukit Tinggi. Enggak awak menjawab, ini menjawab. Boleh. Awak nyambikan dalilnya saya. Boleh sholat sunat ketika khotib sedang khutbah. Dalilnya adalah hadis Nabi. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki, maka langsung Nabi suruh sholat 2 rakaat. Tapi kalau bisa jangan gara-gara ikut terlambek tarui. Capek lah tiba. Ikutlah lambek tiba, khotib tagak. Tagak lo di muka khotib. Tagak kerja khotib. Tagak. Atau tulis di belakang baju. Emang masalah buat lo. Lah sadar diri tahu diuntung. Kalau terlambek tiba, sholatlah di belakang. Tapi yang bocah lihat gini, yang pernah juga terlambek, dek macet. Anak-anak muda bocah lihat di tempat-tempat parkir tuh merokok. Kalian tidak masuk ke dalam, masih ikut bapak katanya. Pula aja. Sholat Jumat itu bukan 2 rakaat. Itu kalau 2 rakaat tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau 2 rakaat duha pun 2 rakaat. Sholat Jumat itu intinya adalah mandanga khutbah. Ketika sholat subuh berjamaah, kita telat 1 rakaat. Itu hobi masbuk nampaknya. Apakah saat rakaat yang kita tambah itu kita baca doa kunut lagi? Nan bakunut itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Nan indak bakunut itu mazhab Hambali dan Hanafi. Mas Haji awak pakai kunut apa enggak? Enggak pakai kunut. Berarti kau mazhabnya Hambali. Saudi Arabia, Makkah, Madinah, Hambali, enggak pakai kunut. Ustaz Somad, ambo pakai kunut. Ambo berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi ambo enggak menyalahkan Hambali. Kalau sampai ambo salahkan orang enggak berkunut dan enggak berkunut itu berarti ambo menyalahkan Imam Hambali. Siapa menyalahkan Imam Hambali? Nah, ikonan bertanya kok pasti bermazhab Syafi'i. Dia bertanya tentang kunut. Masuk ke Mas Haji, rakaat kedua. Lapis salam, tentu tagak sekali lagi. Apakah saat rakaat itu dia berkunut lagi? Inya berkunut lagi. Sebab apa? Sebab waktunya masuk ikut imam itu, imam rakaat kedua, baginya rakaat pertama. Maka setelah imam salam, inya tagak. Sekarang inya membuat rakaat pertama kedua. Inya membuat rakaat kedua. Maka inya berkunut. Kalau gitu kunutnya 2 kali. Iya. Makanya ikut berkunut rakaat pertama, al-imamu junnah, sebab inya mengikut imam. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Sebab dia mengikut imam, maka iktidaknya mengikut imam. Maka rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama baginya. Imam salam inya tagak, maka tagaknya itu adalah rakaat kedua baginya. Makanya baca kunut lagi. Apakah menyimpan uang di bank syariah untuk pendidikan anak termasuk riba? Tidak. Bank syariah, alihkan saldo rekening awak ke bank syariah. Siap? Jangan siap-siap saya. Ambo cek bego, wah. Ustaz Somad bank syariah, ambo gaji ambo di BRI syariah, transfer. BNI syariah, bank syariah mandiri. Sebenarnya cek saya, BRI syariah. Waktu ambo ceramah ke BNI, dibuatkan orang tu pulau. Dibuatkan rekening, tapi rekeningnya saya isinya indah. Berikut ini penyerahan kartu ATM BNI Syariah kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, kita cek saldonya dulu. Ya, 50.000. Datang pula lah orang BSM, Bank Syariah Mandiri. Enggak bagus. Oleh sebab itu alihkan supaya awak dapat menghidupkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan ekonomi syariah, bank syariah berkembang pesat. Amin.